Mulai muncul. Aku kuwatir lali ya. Oh, wes angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, kali ini kita mendapatkan sebuah informasi terbaru di mana baru-baru ini banyak muncul makam-makam baru yang mengindikasikan bahwasanya makam-makam itu adalah makam-makam Ba'alawi. Padahal sebelumnya di situ tidak dikenal adanya makam Ba'alawi. Nah, akan tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menonton video yang saya unggah kembali dari channel YouTube yang berkaitan. Mari kita sama-sama melihat. Belum clear soal polemik makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya di Depok, Kota Semarang yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat karena menuai protes atau gugatan dari Traham Mangkubuwono. Belakangan ini justru muncul makam baru dengan label bin Yahya, makam yang juga diklaim sebagai leluhur Habib Lutfi bin Yahya. Makam yang diberi nama Sayyid Abdurrahman bin Toha bin Yahya ini berada persis di pinggir jalan Pantura, daerah Karanganyar, Demak. Jalan yang menghubungkan kota Demak dengan Kudus. Melihat dari lokasinya ini sangat strategis ya, karena berada persis di pinggir jalan yang setiap hari dilintasi ribuan kendaraan. Belum banyak yang mengulas makam ini karena ini termasuk makam yang baru ditemukan belum lama ya. Dan bangunan makamnya masih sederhana. Di situ juga dipasang spanduk atau MMT yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa di situ ada makam Sayyid Abdurrahman bin Toha bin Yahya, dan diumumkan akan dibangun makam tersebut dengan menggalang donasi atau infak dari masyarakat. Jadi melihat dari info pengumuman di MMT itu ada rencana ya, proyek untuk membangun makam tersebut. Tidak jelas ya, itu makam itu berada di komplek lokasi lahan siapa ya, apakah lahan pribadi, tapi melihat dari lokasi posisinya itu persis di pinggir jalan, bisa jadi atau kemungkinan itu juga merupakan lahan pemerintah atau masuk lahan jalan ya. Sehingga kalau ke depan ada proyek pelebaran jalan, itu makam tersebut juga terancam. Karena sudah ada plangnya, otomatis sudah banyak masyarakat atau pengendara yang kebetulan melintas di situ untuk mampir dan berziarah di makam tersebut. Nah, Sayyid Abdurrahman bin Toha bin Yahya ini siapa? Kita tunggu saja cerita-ceritanya. Biasanya setelah kemunculan atau penemuan makam, setelah itu biasanya disusun cerita-cerita atau sejarah bahkan keramat tentang pemilik makam tersebut. Nah, yang membedakan dengan makam bin Yahya sebelumnya, seperti di Kota Semarang makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya, makam yang baru ditemukan belum lama ini tidak menggunakan gelar Habib pada plang yang dipasang. Di situ ditulis gelarnya Sayyid Abdurrahman bin Toha bin Yahya, jadi tidak memakai gelar Habib. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan polemik gelar Habib? Kita tidak tahu ya. Tapi entah itu mau pakai gelar Habib atau Sayyid, yang jelas ini masih menggunakan marga bin Yahya di belakangnya. Yang kita heran itu, mengapa di negeri ini begitu mudahnya orang membuat makam aulia, dan masyarakat seakan tanpa sedikit pun memasang rasa curiga terhadap kebenaran makam tersebut. Ya, ini mungkin karena tradisi pengultusan di masyarakat kita itu yang sangat kuat ya.
Jadi ketika ada rencana pembangunan makam dengan label wali, masyarakat itu biasanya menyambut positif, bahkan mendukung pembangunan tersebut dengan mengerahkan tenaga sampai harta, karena merasa senang, merasa bangga, merasa percaya diri bahwa di kampungnya ada makam wali, ada makam Habib, ada makam keturunan Rasulullah. Makanya kenapa pembangunan makam-makam yang diklaim sebagai aulia dimanapun nyaris tidak ada atau jarang sekali terjadi pertentangan atau konflik dengan masyarakat, meski itu makam palsu sekalipun. Ya seperti makam Sayyid Abdurrahman di Jalan Pantura ini, seolah tidak ada warga yang menolak atau memprotes keberadaan atau pembangunan makam tersebut. Pola penemuan makam bin Yahya di Demak ini mirip dengan pola penemuan makam-makam Habib sebelumnya, yaitu ujuk-ujuk ditemukan atau tiba-tiba ditemukan. Yang membedakan hanya riwayat makam tersebut, apakah tadinya itu sudah ada namanya kemudian diganti dengan nama Habib, atau sebelumnya memang tidak ada namanya, bahkan lahan kosong atau tidak ada makamnya, kemudian diberi nisan baru dan dilabeli dengan nama yang diklaim sebagai wali. Ini masyarakat harus jeli ya, harus hati-hati dengan kemunculan atau penemuan makam-makam baru yang diklaim sebagai makam wali dimanapun, karena sudah terbukti, sudah teruji ternyata banyak yang palsu. Ini harusnya membuat masyarakat itu lebih waspada, lebih skeptis ketika ada orang yang mau membangun makam atau menemukan makam wali kemudian mau dibangun. Itu masyarakat harus kritis, harus diverifikasi kebenarannya. Kita belajar dari pengalaman keberadaan makam Wali Songo, yakni para aulia yang berjasa dalam proses islamisasi tanah Jawa. Apakah makam mereka itu ditemukan baru? Jawabannya tidak. Makam para Wali Songo yang diziarahi banyak orang sampai sekarang itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak mereka wafat, kemudian dikubur, ya sejak saat itu makamnya di situ sampai sekarang. Kalaupun ada beberapa makam ya dengan nama sama, itu dipastikan yang asli ya satu, yang lainnya mungkin hanya petilasan. Makam Sunan Ampel misalnya di Surabaya, itu sudah ada sejak abad ke-15 saat beliau wafat. Jejak artefaknya, batu nisannya ya masih ada sampai sekarang. Meskipun sudah lewat 5 abad lebih, makamnya di situ tidak pindah-pindah. Demikian halnya makam Sunan Kalijaga dan makam-makam aulia yang lainnya. Karena begini ya, jangankan wali atau orang besar, makam orang biasa saja itu jarang yang hilang lalu ditemukan kemudian, itu jarang. Apalagi masyarakat kita punya tradisi ziarah yang sangat kuat sejak zaman dulu. Bahkan sebelum masuk Islam, itu tradisi ziarah sudah ada, ziarah ke makam leluhur. Sehingga makam-makam leluhur itu biasanya itu terawat. Makam orang biasa pun terawat oleh anak turunnya. Saya pun tahu dan tidak pernah bingung menziarahi makam-makam leluhur saya. Makam mbah saya jelas, makam buyut, canggah, wareng, sampai udeg-udeg. Itu ada semua makamnya. Dan saya tahu di mana lokasinya, namanya masih ada, karena dirawat dan benar-benar memang makam itu ada. Lah, ini makam wali, makam tokoh besar, kok sampai baru ditemukan? Itu logikanya di mana? Makam Sayyid Abdurrahman bin Toha bin Yahya, ya samalah dengan makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya di Semarang. Itu kalau memang leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya, mungkin ketemu mbah atau buyut ya, berarti kan belum lama, baru berapa generasi saja, baru mungkin kisaran puluhan sampai seabad lah, 100-an tahun paling lama. Ya mungkin sezaman dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Berarti kan baru.
Nah, pertanyaannya, apakah saat dimakamkan dulu itu keturunannya tidak tahu? Kemudian tidak ada saksi yang menyaksikan pemakamannya. Tidak ada santri atau pengikutnya. Bahkan tetangga pun tidak ada yang mau memakamkannya. Kok sampai tidak ada yang menceritakan secara turun-temurun dari warga sekitar tentang tokoh tersebut? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Ini janggal. Yang namanya wali itu ya pasti punya pengikut, pasti punya santri, pasti dicintai masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Dan saat meninggal pasti banyak yang memakamkan. Makamnya dirawat, diziarahi sejak dia meninggal. Bahkan harusnya sampai sekarang. Lah ini kalau ada makam-makam yang baru ditemukan, itu patut dicurigai. Jadi pertanyaan besar. Kecuali wali mastur ya, wali yang tersembunyi, yang semasa hidupnya memang tidak ada yang mengenali bahwa dia itu wali. Bahkan sampai meninggal pun tidak ada yang tahu kalau dia itu wali. Karena dia selalu berusaha menyembunyikan jati dirinya dan memang dirahasiakan oleh Allah. Tapi kasus seperti itu kan jarang sekali ya. Makanya kita ambil contoh yang umum saja. Kalau makam tokoh atau ulama pejuang yang itu punya kontribusi besar terhadap syiar agama Islam, itu umumnya tak pernah hilang, pasti terawat. Meskipun sudah berabad-abad silam tokoh tersebut wafat. Karena merawat makam itu sebagai bagian dari bentuk rasa takdim ya, dan kecintaan masyarakat atau seorang santri murid terhadap guru atau orang-orang yang dianggap berjasa. Ke pembangunan makam Sayyid Abdurrahman ini sebaiknya tidak dilanjutkan sebelum ada bukti-bukti yang kuat, sebelum ada kebenaran yang terungkap, yang memastikan itu makam siapa. Apalagi itu makam sendirian ya, bukan di komplek pemakaman umum. Biasanya kalau ada makam wali itu di sekitarnya, di kompleknya juga ada makam. Entah itu makam keluarganya, anak turunnya, atau santri-santri dan pengikutnya. Nah, ini makam sendirian di pinggir jalan pula. Jalan ini dari dulu sudah ada. Sejak zaman kolonial sudah ada jalan itu. Ini logikanya, sembarangan banget orang dulu memakamkan orang, apalagi wali kok di pinggir jalan itu. Di tempat yang tidak semestinya. Kayak ngubur hewan atau kucing saja. Asal-asalan. Wali ya harusnya dimakamkan di tempat yang jauh dari kebisingan, agak jauh dari jalan, di tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman keluarga. Kalau itu makam wali, kenapa tidak ada yang peduli dari sejak dulu Sayyid Abdurrahman itu wafat sampai dibiarkan telantar sampai sekarang? Padahal itu akses jalan raya besar, tempat lalu lalang kendaraan dan pusat keramaian. Kalau itu makam wali ya otomatis sejak dulu, sejak dia wafat itu sudah banyak yang peduli. Jadi masyarakat sekitar harusnya mempertimbangkan lagi untuk meneruskan atau menghentikan pembangunan makam tersebut. Di samping harus dipastikan keaslian makam tersebut milik siapa, masyarakat harus menimbang keberadaan makam tersebut apakah nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan umat Islam, ataukah justru membawa maldorot. Dan ini pemerintah atau pihak PU harusnya mengecek ya, apakah itu masuk lahan pemerintah atau tidak. Kalau masuk lahan pemerintah karena berada di pinggir jalan, itu harusnya tidak boleh ada pembangunan. Karena kalau dipaksa membangun makam di atas tanah pemerintah, pasti nantinya akan lahir konflik. Karena jalan itu milik umum, milik masyarakat. Jumlah kendaraan semakin lama semakin bertambah, semakin padat lalu lintas. Proyek pelebaran jalan itu adalah sebuah keniscayaan. Pasti jalan itu dilebarkan terus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses transportasi. Kalau sudah nanti dibangun makam yang megah di situ, kemudian ada proyek pelebaran jalan, nanti rame geger.
pasti ada yang menolak, melawan, memberontak pemerintah bahwa di situ tidak boleh ada pembangunan karena di sini ada makam wali. Pembangunan pemerintah dihalang-halangi. Nah, ini sebelum terlanjur ya, sebelum terlanjur dibangun, ini harus dipertimbangkan betul baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Pertama, soal status lahan tersebut milik siapa. Kemudian kebenaran sejarah dari makam tersebut. Jangan cari sumber dari orang yang mengaku keturunannya. Pasti itu sangat subjektif. Cari sumber yang netral. Kalau mau minta pendapat oleh ahli sejarah misalnya. Atau cek di sumber-sumber tertulis, di babat. Tidak sulit untuk meng-cross check. Apalagi itu kan eranya belum lama. Banyak manuskrip-manuskrip yang bisa dibaca untuk memastikan apakah Sayyid Abdurrahman bin Tohab ya ini tokoh real atau fiktif. Apakah benar-benar dia dulunya tinggal di daerah Demak dan dimakamkan di pinggir jalan Pantura itu. Sebelum terlanjur dibangun, sebelum makam itu rame diziarahi orang dan diholi, dibuatkan acara, dan pastinya itu akan mengundang kemacetan karena berada di pinggir jalan raya.